semuanya, balik lagi masih di channel Merah Biru, channel yang khusus membahas seputar kabar tentang Barcelona dan juga sepak bola. Ya, laga jeda internasional sudah selesai, yang artinya liga-liga Eropa sudah kembali bergulir dan kita bisa menyaksikan FC Barcelona kembali berlaga. Langsung aja tanpa babi bu webo, kita bahas Barcelona versus Girona kemarin. Ya, Barcelona emang menang 2-1, tapi kemenangan itu menurutku ugly win, teman-teman. Kemenangan itu diraih dengan susah payah. Girona itu adalah peringkat bawah klasmen, tapi Barcelona sangat kesulitan. Bahkan menurutku Girona kalau seandainya finishingnya itu baik, wah, kalah kita. Real kalah, jujur kalah kemarin. Barcelona tuh diuntungkan dengan finisher Girona yang bapuk. Coba nanti kalau di El Clasico masih main seperti ini, aku nggak tahu lagi. Depannya ada Vinicius, ada Mbappe, ada Rodrigo, ada Arda yang mempunyai akurasi tembakan win rate-nya 95 ke atas lah mereka. Itu bisa habis itu. Barcelona kemarin ditolong dengan striker-striker Girona yang bapuk, finishingnya bapuk. Makanya masih bisa diselamatkan. Aku nggak tahu Hansi Flick ini kenapa masih kekeh mempertahankan highlight defensifnya. Bahkan sekarang dikala semua tim sudah bisa mempelajari gimana cara menghentikan Barcelona, highlight defensifnya Barcelona, tapi beliau masih kekeh mempertahankannya. Nggak tahu lagi Hansi Flick. Hansi Flick justru sadar mereka sudah tidak punya Inigo Martinez di belakang yang selalu disiplin, yang selalu bisa mengcover. Mereka tuh cuma punya Kubarsi, lalu ada Araujo, ada Christensen, dan juga Gerard Martin yang sekarang dipasang jadi CB. Mereka itu belum keuji, apalagi Kubarsi itu konsistensinya tuh masih dipertanyakan. Dia masih muda, masih apa ya? Menurutku dia belum layak dikasih job sebesar ini. Highlight defense itu job yang besar, teman-teman. Itu harus dilaksanakan atau harus dikerjakan oleh back yang sudah punya jam terbang tinggi. Contoh Inigo Martinez kemarin oke lah, selalu rapi, belakangnya offset banyak, efisien kalau dipakai melawan tim yang mempunyai striker atau sayap yang punya sprint kayak Mbappe kemarin berapa kali kena jebakan offset kemarin. Tapi sekarang mereka sudah mempelajari, teman-teman. Jadi menurutku ini kurang efisien kalau masih diterapkan di FC Barcelona yang mempunyai back sprintnya nggak terlalu kencang. Apalagi kemarin Araujo nggak turun dari awal. Araujo itu bisa menjadi stopping, bisa menjadi pemain bertahan yang langsung gabres menghentikan pemain, tapi memang kemarin nggak dipasang. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah duet Kubarsi sama siapa ya kemarin ya, Kubarsi, aduh lupa. Jadi seperti itulah, teman-teman. Menurutku memang udah nggak efisien lagi karena emang sudah banyak banget tim yang sudah mempelajari cara menghentikan highline defensifnya Barcelona. Catatan lagi untuk Hansi Flick yang kemarin di kartu merah. Jadi Hansi Flick dipastikan absen di laga El Clasico karena dapat kartu merah kemarin karena protes. Jadi nanti El Clasico tanpa Rapinya, aku menyoroti tidak ada kehadiran Rapinya di lapangan, ternyata seberpengaruh itu. Rapinya yang kita kira cuma main kerja keras, tapi ternyata efeknya sebegitu mengerikan di lapangan. Nggak ada dia tuh serangan tuh kayak nggak bervariasi lagi. Aku justru kasihan sama Pedri. Pedri tuh gila sih Pedri 2 jempol, bahkan 100 jempol untuk Pedri. Coba kalian sebutin apakah ada midfielder yang lebih baik daripada Pedri saat ini? Tempo iya, gol iya, assist iya, umpan iya, defensif iya, attacking juga iya. Gila, Pedri adalah salah satu the best menurutku saat ini midfielder in the world ya. Pedri itu benar-benar gendong kemarin. Wah gila Pedri. De Jong masih ada miss beberapa kali mainnya, masih ada salah crossing, salah passing. Pedri ini gila sih. Kalau nggak ada Pedri kemarin, kelar Barca. Barca nggak bisa main, nggak bisa ngatur tempo, nggak bisa ngandalain permainan, nggak bisa baca permainan kalau nggak ada Pedri kemarin. Pedri menurutku luar biasa, salah satu pemain yang luar biasa penampilannya kemarin ya Pedri menurutku. Lamine Yamal juga sudah
nggak tahu ya kenapa semenjak dia dapat pacar baru, Lamine Yamal jadi menurun performanya. Aku hanya melihat Lamine Yamal sebatas sayap yang bisa gocek-gocek masuk ke dalam aja. Di pertandingan kemarin ya, di pertandingan sebelum-sebelumnya gacor. Tapi kemarin nggak tahu semenjak habis cedera ini performanya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial kemarin. Aku menyoroti di situ untuk Lamine Yamal kemarin. Lalu depan tuh kemarin strikernya diisi oleh Tony Fernandes, itu menurutku juga masih kurang, emang baru dicoba juga karena emang udah nggak ada stok lagi. Ferran Torres cedera, Raphinha cedera, Marcus Rashford ditaruh depan juga kadang oke, kadang plonga-plongo. Tapi Rashford salut untuk penampilan kemarin. Free kicknya oke, free kicknya Rashford menurutku one of the best. Jadi musim ini bolehlah Rashford beberapa kali ngambil free kick, bolehlah. Lumayan oke kemarin. Ada beberapa peluang juga yang gagal dimanfaatkan oleh Rashford juga kemarin. Lalu catatannya lagi yaitu highlight defensif dan juga highlight defensif, dan untuk depan itu masih kurang banget. Ini kalau lawan Madrid masih kayak gini habis kita. Yakin habis. Mbappe itu sekarang 11 game itu semuanya ngegolin. Gila. Ini Mbappe lagi puncak performnya ini. Mbappe lagi masa prime-nya. 11 pertandingan loh, semuanya ngegolin. Gila, tadi malam juga ngegolin. Mbappe ini kalau masih main kayak gini, menerapkan hal defensif, nggak disiplin kayak gini, habis kita lawan Madrid nanti El Clasico. Yakin habis. Mereka tuh punya akselerasi, punya akurasi tembakan yang di atas, aku bilang tadi di atas 95. Kalau kemarin Girona masih bapuk di finishing, Madrid ini salah satu tim yang mempunyai finisher hebat. Dari tengah sampai ke depannya itu oke semuanya. Jadi ini agak was-was menjelang El Clasico besok ini, tapi semoga Hansi Flick bisa berbenah. Semoga Hansi Flick sadar kalau highlight defensifnya ini sudah nggak relevan, sudah nggak efektif lagi diterapkan. Karena semua tim di La Liga sekarang, bahkan Liga Champions kemarin PSG sudah tahu cara menghentikan Barcelona dengan highline defensifnya. Aku rasa Hansi Flick harus segera merubah ini, kalau nggak mau dapat 0 trofi di musim ini, harus segera merubah ini. Kemarin tuh benar-benar aklin Ronald Araujo yang ngegolin, gila. Pemain kelas Ronald Araujo kemarin dipasang menjadi starter, katanya sih wawancara Hansi Flick, Ronald Araujo memang sudah siap untuk menjadi starter kemarin itu, karena emang seminim itu strikernya. Lewandowski cedera, terus Ferran Torres cedera, Firmino juga kemarin baru mulai dari bangku cadangan, seminim itu. Terus apalagi ya mungkin itu aja persiapan untuk lawan Olympiakos Liga Champions besok hari Rabu atau Kamis gitu. Semoga udah ada perubahan permainan lah, atau perubahan taktik yang diterapkan oleh Hansi Flick, karena emang aku sih enggak sih kalau highlight defensifnya masih di Kubarsi atau yang lainnya, kayaknya udah nggak relevan. Counter kemarin banyak banget loh dari Girona, dan untung kita diselamatkan dengan finisher yang bapuk dari Girona. Kalau enggak itu udah habis kita. Catatan paling besar Barcelona kemarin yaitu back, lalu depan belum ada koneksi, belum ada create chance yang begitu banyak, dan kurang kreatif juga. Pedri tuh gendong banget kemarin, Pedri. Untung Pedri kemarin ditarik, dan juga Yamal ditarik mungkin untuk persiapan next ya. Yamal juga baru sembuh, diharapkan tidak terlalu memaksakan diri karena baru sembuh cedera juga. Firmino sudah kembali. Ini merupakan amunisi yang besar untuk tambahan laga El Clasico besok. Pokoknya yang penting penentuan tuh El Clasico. Kita kalah, kita makin terpuruk. Kita menang, kita dapat suntikan moral dan juga puncak klasmen. Jadi menurutku seperti itu teman-teman. Gimana pendapat kalian? Apakah highline defensifnya Hansi Flick masih relevan dipakai di kompetisi sekarang? Atau Hansi Flick emang sudah waktunya untuk mengganti highline defensifnya? Gimana menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di review pertandingan Barcelona selanjutnya, yaitu di Liga Champions lawan Olympiakos, dan juga pertandingan yang sudah kita tunggu-tunggu
pertandingan harga diri harga mati El Clasico. Ada orang yang bilang ini adalah penentuan, walaupun nggak 100% bisa dikunci titel dari pertandingan ini, tapi ini adalah faktor yang sedikit bisa merubah jalannya kompetisi La Liga ini. Semoga kita bisa menang lawan Olympiakos biar dapat suntikan moral dan juga bisa menang, bahkan aku berharap pesta gol melawan Real Madrid agar bisa menghentikan Xabi Alonso-nya Real Madrid. Oke teman-teman, cukup sekian review dari saya. Sampai ketemu di next video. See you.